Perkenalkan, nama saya Yohanes Sialagan dengan NIM 2003010992 dari kelas Agroteknologi 2 Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan transportasi zat hara menggunakan tanaman pacar air dengan nama latin Impatiens balsamina. Adapun maksud dan tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai salah satu komponen penilaian dalam Laboratorium Fisiologi Tumbuhan Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Mari kita langsung ke inti videonya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada percobaan kali ini adalah pisau, vaselin, pewarna makanan, yang nantinya pewarna makanan ini akan kita larutkan ke dalam air, jadi seperti ini, penggaris, dan juga stopwatch. Tentu saja juga bahan yang akan kita gunakan pada praktikum kali ini adalah 2 buah tanaman pacar air. Mari kita lanjut ke percobaannya. Tahap pertama yang kita lakukan setelah menyediakan seluruh alat dan bahan, yang pertama adalah kita memotong bagian pangkal dari tanaman bunga pacar air. Berikutnya, kita akan memotong pinggiran dari batang tanaman bunga pacar air ini sepanjang 3 cm dari pangkalnya. Ya, sepanjang 3 cm. Lalu kita kelupas pinggirannya. Begitu juga dengan bunga pacar air yang kedua. Setelah selesai kedua tanaman tersebut, kita akan memberikan 2 perlakuan kepada 2 tanaman tersebut. Yang pertama, pada tanaman yang pertama kita akan mengoleskan vaselin hanya pada bagian pangkal dari tanaman ini, yaitu bagian sebelah sini. Kita oleskan vaselin. Lalu perlakuan yang kita berikan pada tanaman yang kedua, kita akan mengoleskan vaselin ke bagian yang telah kita kelupas, yaitu bagian 3 cm dari bagian pangkal. Pastikan tidak mengenai bagian lain selain dari yang telah kita iris. Lalu berikutnya kita masukkan tanaman perlakuan pertama ke tempatnya. Lalu kita masukkan juga tanaman kedua pada tempatnya. Lalu kita hitung selama 30 menit mulai kita masukkan. Selanjutnya kita akan menunggu selama 30 menit hingga air yang telah diberi warna makanan berwarna merah akan naik ke dalam tanaman. Dari 30 menit, maka kita akan melihat dari hasil setelah kita menunggu selama 30 menit. Kita akan melakukan pengukuran tinggi kenaikan larutan eosin pada tanaman pacar air setelah direndam selama 30 menit. Pada tanaman pacar air yang pertama, dapat kita lihat terjadi kenaikan larutan eosin sebesar 16 cm setelah direndam selama 30 menit. Sedangkan pada tanaman pacar air kedua, dapat kita lihat terjadi kenaikan tinggi larutan eosin pada tanaman pacar air senilai 25 cm.
Setelah dilakukan percobaan, didapati hasilnya sebagai berikut. Pada tanaman pertama, dengan perlakuan silem ditambah vaselin, terjadi kenaikan larutan eosin setinggi 16 cm. Menurut rumus perhitungan kecepatan kenaikan larutan, didapati kecepatan larutan eosin naik pada tanaman pacar air sebesar 0,08 mm per detik. Pada tanaman kedua, dengan perlakuan floem ditambah vaselin, terjadi kenaikan larutan eosin setinggi 25 cm. Menurut rumus perhitungan kecepatan kenaikan larutan, didapati kecepatan larutan eosin naik pada tanaman pacar air sebesar 0,14 mm per detik. Pembahasan. Tanaman kedua yang diberi perlakuan pemberian vaselin pada bagian batang yang dikupas, kenaikan larutan eosinnya lebih tinggi dari tanaman pertama. Hal ini disebabkan karena pada tanaman kedua, bagian yang dilapisi oleh vaselin adalah bagian floem, sehingga hanya bagian silem yang bekerja dengan baik. Hal ini sesuai dengan literatur yang didapatkan dari Lakitan tahun 2010 yang menyatakan air diserap tanaman melalui akar bersama-sama dengan unsur hara yang terlarut di dalamnya, kemudian diangkut ke bagian atas tanaman, terutama daun melalui pembuluh silem. Pembuluh silem pada akar, batang, dan daun merupakan suatu sistem yang kontinu, yakni berhubungan satu sama lain. Untuk dapat diserap oleh tanaman, molekul-molekul air harus berada pada permukaan akar. Dari permukaan akar ini, air bersama dengan bahan yang terlarut diangkat menuju pembuluh silem. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penyerapan dan transportasi zat hara. Hal ini sesuai dengan literatur Lakitan tahun 2009 yang menyatakan bahwa yang pertama, faktor air untuk melarutkan unsur hara atau zat mineral sehingga mudah menyerap air. Kedua, daya serap akar, yaitu tekanan setiap tumbuhan itu berbeda-beda. Yang ketiga, daya hisap daun disebabkan adanya penguapan atau transpirasi air dari daun yang besarnya berbanding lurus dengan bidang penguapan atau intensitas penguapan. Kesimpulan yang kita dapatkan dari percobaan kali ini, yang pertama, bahwa tanaman pacar air yang bagian silemnya dilapisi dengan vaselin lebih lambat dalam penyerapan air dibandingkan dengan pacar air yang dilapisi vaselin pada bagian floem. Yang kedua, pengertian transportasi pada tumbuhan adalah kegiatan pada tumbuhan dalam mengambil, mengeluarkan, dan mengedarkan zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman digolongkan menjadi dua bagian, yaitu unsur hara makro, yaitu unsur yang dibutuhkan dalam jumlah yang besar, dan mikro, dalam jumlah yang kecil. Baiklah, sekian dari video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini berguna bagi para pendengar semuanya. Sekian dan terima kasih.